Halo teman-teman semuanya, selamat datang di platform edukasi gua. Jadi beberapa dari kalian mungkin dari Instagram atau TikTok ya. Soalnya banyak banget ya permintaan dari teman-teman di Instagram buat bikinin konten yang ngajarin desain gitu. Tapi karena akun Instagram gua kan fokusnya di freelance, branding dan juga untuk cari klien ya. Jadi gua alihin aja deh konten-konten seputar tutorial di platform YouTube ini. Oh iya, jadi itu alasan kenapa gua desain channel YouTube ini ya. Soalnya gua tuh punya misi ya untuk mencetak 10 juta desainer baru di negara Indonesia. Ya meski kelihatan kayak embel-embel atau belum tentu bisa ya, tapi nggak apa-apa. Terus gue juga minta maaf kalau ibaratnya gue masih pemula banget di dunia per-YouTubean, dan di sini gue juga bukan senior-senior ya, bukan untuk sombong-sombongan, tapi gue hanya ingin sharing ya tentang ilmu yang gue punya ke kalian semuanya. Karena kalau bicara soal senior atau sesepuh ya, di umur gue 20-an ini banyak banget ya anak muda yang lebih jago dan lebih pintar daripada gue. Jadi di sini gue pure ya, ingin sharing ke kalian aja tentang ilmu yang gue punya ke kalian semuanya. Bismillahirrahmanirrahim, kita langsung lanjut aja pergi ke aplikasi Pixelab-nya ya. Nah, ini adalah aplikasi Pixelab. Nah, nanti teman-teman yang belum punya aplikasinya bisa di-download terlebih dahulu di Play Store ya. Tapi perlu diingat kalau aplikasi Pixelab ini cuma ada di versi Android ya. Jadi untuk di versi iOS, PC, tablet ataupun laptop itu tuh belum tersedia ya, kecuali tablet teman-teman itu adalah versi Android. Jadi bisa. Jadi di video ini aku mau bahas tools-tools yang ada di aplikasi Pixelab ya. Di sini ada tools di atas dan juga di bagian bawah. Tapi di sini kita akan membahas tools-tools yang ada di bagian bawah dulu, karena ini bakal sering banget dipakai buat teman-teman membuat desain nanti ya. Oke, kita mulai dari tools yang ada di bagian bawah kiri dulu ya. Di sini ada My Project. Jadi My Project ini gunanya untuk mengecek atau melihat project yang udah kita simpan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman habis membuat desain itu tuh jangan langsung di close aplikasinya, tapi di save dulu projectnya supaya nanti ketika ada revisi teman-teman itu nggak ribet buat menyempurnakan hasil desainnya. Nah, kita lanjut ke fitur-fitur yang ada di sebelah kanannya. Di sebelah kanan ini ada beberapa template yang udah disediain dari aplikasi Pixelab-nya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau praktis itu bisa pakai template-template yang ada di Pixelab. Nah, di sini kita lanjut bahas tools yang ada di sebelah kanannya. Di sini ada icon A ya. Jadi di sini ada beberapa fitur untuk mengedit tipografi ataupun teks ya. Di sini ada beberapa fitur yang akan kita bahas secara satu persatu. Nah, di sini ada edit. Edit ini gunanya untuk mengedit teks ya, untuk merubah-rubah teks ya. Di sini kan tadi tulisannya new text. Di sini aku akan ubah menjadi desain, 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 dan desain. Oke. Nah, di sini di sebelah kanan ini ada delete. Delete ini untuk menghapus teks kita ya. Nah, untuk menghapus teks kita. Terus di sebelah kanannya ada copy. Copy untuk menyalin teks kita ya. Nah, terus di sebelah kanannya ini ada to front dan to back. To front, to back ini untuk mengatur layer dari teks kita ya. Misalkan yang ini mau ditaruh di belakang atau depan ya. Di sini coba kita kasih warna dulu supaya kelihatan ya mana yang depan dan mana yang belakang. Misalkan di sini kita pakai warna yang gelap, ungu aja lah. Nah, ini kan terlihat ya, yang warna ungu ada di atas yang warna putih dan yang warna putih ada di belakang warna ungu. Nah, jadi gunanya to front dan to back ini untuk mengatur layer ya. Misalkan yang desain ungu ini mau ditaruh di belakang, tinggal klik di to back. Kalau misalkan mau ditaruh di depan ya, tinggal to front gitu. Nah, jadi ini untuk mengatur posisi layer dari teks ya. Nah, di sebelah kanan ini ada position. Di sini untuk mengatur posisi dari teks kita ya. Di sini tapi ini lebih manual ya. Ini jatuhnya lebih manual, dan yang di sebelah kanan ini ada relative position. Jadi bedanya position sama relative position ini lebih ke manual ya menggesernya, sedangkan relative position itu otomatis. Misalkan mau di pojok ke kanan tinggal klik aja, mau pojok ke bawah tinggal klik aja, mau ke atas klik aja, kiri, tengah, ke tengah bisa ya. Nah, di sebelah kanan ini ada size ya. Size ini gunanya untuk mengatur ukuran dari teks kalian ya. Misalkan mau besar, mau kecil ya. Terserah teman-teman. Nah, di sebelah kanan ada padding. Jadi padding ini gunanya untuk mengatur presisi dari font kalian ya. Biasanya kan ada beberapa font ya, yang kanan kirinya itu nggak seimbang. Jadi teman-teman bisa atur left paddingnya di sini. Nah, di sebelah kanan ini ada color ya. Color ini untuk mengubah warna dari teks kalian. Di sini ada beberapa warna ya, hitam, merah, pink, atau dan lain-lain ya. Nah, di sebelah kanannya lagi ada texture ya. Jadi texture ini gunanya untuk memasukkan foto ataupun objek ke dalam desain kalian. Tapi karena di HP ini nggak ada foto, jadi aku nggak bisa ngasih contohnya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya, explore sendiri. Pokoknya di sini aku kasih aja tahu fitur-fiturnya. Nanti teman-teman bisa explore sendiri. Nah, di sebelah kanan ini ada opacity. Jadi opacity ini untuk mengatur ketebalan atau kebudaran dari teksnya. Jadi kalau misalkan semakin ke kiri ya akan semakin pudar, semakin ke kanan akan semakin tebal.
Nah, di sebelah kanan ada rotate ya. Rotate ini untuk mengatur angle dari teks kalian. Misalkan mau miring ke kanan atau miring ke kiri, mutar-mutar ya guys ya. Nah, seperti itu ya. Jadi terus di sebelah kanannya ada mask. Jadi mask ini adalah masking ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masking ini secara otomatis teksnya itu akan kepotong ya. Nah, seperti ini. Jadi area-area yang terkena fitur masking ini akan terpotong secara otomatis. Seperti itu ya. Nah, di sebelah kanan ada font. Jadi font ini gunanya untuk mengganti font kita. Soalnya biasanya kan teman-teman kan nggak betah ya pakai satu font ya, kayak bosen gitu. Jadi kalau misalkan mau ganti font nih bisa pakai fitur ini. Misalkan kita mau ganti font yang lebih tebal gitu ya, kita bisa pakai yang Bugalo ini. Nah, ini kan jadi lebih tebal ya. Nah, di sebelah kanan ini ada style. Style ini untuk mengatur gaya dari teks kita. Misalkan mau lebih tebal, atau mau miring, atau mau dikasih garis di bawahnya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sebelah kanan ini ada curve ya. Curve ini gunanya untuk mengatur kurva dari teks kita ya. Nah, ini biasanya teks-teks yang digunakan dalam ucapan-ucapan selamat datang ya. Nah, terus di sebelah kanan ini ada background. Background ini gunanya untuk memberikan background pada belakang teks kita. Nah, seperti ini. Terus ada align ya. Nah, align ini gunanya untuk mengatur posisi baris dari teks kita. Misalkan ya. Misalkan mau ditaruh di kiri semua nih. Nah, seperti ini. Misalkan mau di tengah ataupun di kanan. Seperti itu. Nah, di sebelah kanan ada spacing. Nah, di sini kan ada dua ya, ada spacing sama line spacing. Spacing ini gunanya untuk mengatur spasi huruf dari huruf, huruf per huruf dari kiri ke kanan ya. Ini yang spacing. Kalau yang line spacing itu huruf ke huruf tapi yang dari atas ke bawah ya. Jadi untuk mengatur jarak per hurufnya. Nah, bedanya cuma itu ya. Kalau misalkan spacing dari kanan ke kiri, kalau line spacing dari atas ke bawah. Gitu ya. Nah, di sebelah kanan ini ada stroke ya. Stroke ini gunanya untuk mengatur coretan yang ada pada teks kalian. Misalkan mau dikasih stroke tebal atau yang tipis seperti ini ya. Di sini aku coba kasih tebal sedikit ya, supaya lebih terlihat hidup gitu. Nah, di sebelah kanan ini ada shadow ya. Shadow ini untuk memberi bayangan pada teks kalian ya. Nah, seperti ini. Di sini kalau misalkan kalian lihat shadow kalian terlalu tebal, kalian bisa atur opasitasnya di sini ya. Misalkan mau lebih pudar ya, tinggal kurangin, mau lebih tebal ya, tinggal di kanan gitu. Untuk blur radius ini untuk mengatur kepudaran dari shadownya ya. Kalau misalkan shadownya itu terlalu tajam, kalian bisa geser ke kanan untuk memudarkan seperti ini. Nah, offset X sama offset Y ini untuk mengatur posisi dari shadow kalian ya. Bentar saya Nah, offset X ini untuk mengatur kanan kiri dari posisi shadow kalian. Untuk offset Y ini untuk mengatur posisi shadow dari atas ke kiri, ya, dari atas ke bawah ya. Nah, kita lanjut di sebelah kanan. Ini ada inner shadow. Inner shadow ini sama ya, sama-sama bayangan seperti shadow, cuman dia lebih di dalam ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, dia memberikan shadow atau bayangan juga, tapi di bagian dalam teks ya. Jadi kalau misalkan shadow itu bagian luar, inner shadow itu di bagian dalam. Nah, kalau emboss ini untuk memberikan efek timbul ya pada teks kita. Tapi kurang kelihatan ya. Nah, seperti ini. Memberikan efek timbul. Nah, seperti ini. Memberikan efek timbul pada teks kita. Terus di sebelah kanan ini dia perspektif ya. Perspektif ini gunanya untuk mengatur dari dimensi teks ya. Misalkan mau seperti ini. Nah, jadi panjang seperti ini. Untuk mengatur 3D perspektif supaya terlihat seperti 3 dimensi atau 2 dimensi gitu ya. Nah, di sebelah kanan ini ada 3D rotate ya. Jadi ini sama seperti perspektif, cuman ini lebih manual, lebih ke apa ya? Instan ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tangannya tremor atau terganggu ya, misalkan pakai perspektif ini kan harus presisi nih. Misalkan teman-teman kesusahan, teman-teman bisa pakai yang 3D rotate ini aja. Seperti ini. Nah, ini untuk yang 3D atas bawahnya, yang Y axis ini untuk kanan kirinya. Terus di sebelah kanannya ada 3D text. 3D text ini gunanya untuk memberikan efek 3D ya kepada teks kita. Seperti itu. Nah, di sebelah kanannya lagi ada 3D shadow. 3D shadow ini gunanya untuk memberikan shadow pada bagian bawah dari teks kita ya. Tapi ini jarang ku gunain ya, soalnya ini agak ribet ya. Tunggu, kepencet. Agak ribet gunain, jadi ini jarang ku pakai. Nah, reflection, sekarang reflection. Di sebelah kanan ini ada reflection ya. Reflection itu untuk memberi efek refleksi ya.
seperti bayangan-bayangan ala-ala apa gitu ya. Nanti teman-teman bisa explore sendiri pokoknya ya. Oke, sekarang kita udah bahas ya tentang fitur-fitur yang ada di tools A ini. Jadi gunanya untuk mengedit teks ataupun tipografi. Sekarang kita akan bahas tentang tools yang ada di sebelah kanannya. Oke, karena videonya udah 9 menitan ya, jadi kita akan lanjut tutorialnya di esok hari. Soalnya gue tahu ya, rata-rata dari kita ini nggak betah ya buat belajar hal baru dalam waktu yang lama. Jadi tunggu konten part 2-nya di esok hari, semoga bermanfaat dan selamat mencoba, oke?